Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsfar Saliha dari kelas BB1 dengan NIM 2200302177. Kali ini saya akan menjelaskan buku kerja mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide bisnis untuk area fungsi bisnis clothing line pakaian wanita. Di langkah pertama, yaitu identifikasi tipe-tipe ide bisnis dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Di poin pertama, yaitu tipe-tipe ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Ini mencakupi memberi kenyamanan dan menutup gap. Di poin kedua, yaitu konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Ini merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi dan keunggulan. Untuk aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi atraktif. Lalu di langkah kedua, yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Di poin pertama, yaitu tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Di tren lingkungan strategis, itu mencakup kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, dan kemajuan teknologi. Lalu di poin kedua, yaitu masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Itu masalah-masalahnya adalah sarana dan prasarana, SDM, serta komunikasi dan publisitas. Di poin ketiga, kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa yaitu kesenjangan pasokan dan kesenjangan kualitas. Lalu di langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Di poin pertama, yaitu pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Lalu di pengalaman industri dapat memberi keuntungan, yaitu produktivitas, pengalaman mengatasi masalah, memiliki jaring yang lebih luas. Lalu di poin kedua, yaitu faktor kognitif, diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil, yaitu dapat memberi keuntungan sensitif terhadap peluang dan kewaspadaan terhadap suatu masalah. Lalu di poin ketiga, yaitu jaringan sosial. Ini dapat memberi keuntungan hubungan yang lebih kuat. Untuk di poin keempat, yaitu langkah-langkah kreativitas, diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakup persiapan, wawasan, evaluasi, dan elaborasi. Di langkah keempat, yaitu membangun ide-ide bisnis. Di poin pertama, yaitu praktek brainstorming. Ini dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan aturan sesi, yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Untuk aturan sesi brainstorming, ini mencakupi freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Lalu ada juga leapfrogging. Ini dianjurkan karena berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Lalu di poin kedua, yaitu focus groups dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD, yaitu membantu menghasilkan ide-ide. Lalu di poin ketiga, yaitu library and internet research, yaitu mencakup sosial media, viral, networking, dan website. Untuk poin keempat, yaitu ide-ide bisnis produk atau jasa. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi yaitu bisnis pakaian wanita dengan brand sendiri yang mempunyai target pasar kalangan muda dari remaja hingga dewasa. Lalu produk yang akan dijual terdiri dari kemeja dan kaos yang menggunakan bahan pilihan terbaik, sehingga nyaman dipakai. Untuk harganya sangat terjangkau untuk pakaian masa kini bagi kalangan menengah dan menengah ke atas. Produk ini didesain sendiri dengan tema dan warna yang beragam. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan buku kerja konsep bisnis. Untuk langkah pertama, yaitu menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Di poin pertama, untuk nama produk atau jasa, yaitu clothing line pakaian wanita. Lalu di poin kedua, deskripsi produk atau jasa, yaitu menjual kemeja dan kaos wanita dengan target pasar remaja dan wanita dewasa. Lalu di poin ketiga, yaitu bentuk paket penjualan, yaitu satuan atau per pieces. Lalu di langkah kedua, yaitu mengidentifikasi target pasar. Di poin pertama, yaitu target pengguna atau klien. Ini diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasanya.
yaitu pemasaran tersegmentasi atau pemasaran yang dibedakan, dan pemasaran terkonsentrasi dan pemasaran khusus. Lalu di poin kedua yaitu target lokasi pemasaran. Untuk target lokasi pemasarannya itu mencakup wilayah nasional. Lalu di langkah ketiga yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. Di poin pertama, kesenjangan produk atau jasa itu mencakup akses dan kualitas. Lalu di poin ketiga yaitu peluang pasar. Untuk peluang pasar ini mencakup pengembangan produk atau menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Lalu di langkah keempat yaitu mengembangkan fitur spesial. Di poin pertama yaitu tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Untuk tujuan produk atau jasa dan penggunaan yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Lalu di produk khusus, produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Lalu di poin kedua yaitu fitur-fitur utama. Untuk fitur-fitur utamanya ini menjual pakaian dengan bahan yang berkualitas. Lalu produk tersedia di e-commerce sehingga mudah diakses. Dan juga produk menjual pakaian dengan desain yang beragam. Untuk poin ketiga, manfaat produk atau jasa ini memberi manfaat kenyamanan. Lalu di poin keempat, reliabilitas produk atau jasa ini mencakup area bisnis utama dan ketergantungan antar berbagai area bisnis dan fungsi. Di langkah kelima yaitu mengembangkan tim manajemen. Di poin pertama yaitu personal branding tim konsultan. Ini mencakup portofolio. Lalu di poin kedua yaitu kualifikasi tim. Diidentifikasi sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional, yaitu level kerangka kualifikasi 1-9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan buku kerja ketiga, yaitu analisa kelayakan usaha. Di nomor 1, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa, itu mendapat nilai 2,5. Lalu di poin pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, itu mendapat nilai 2. Dari mengambil keuntungan dari tren lingkungan berada di potensi tinggi. Lalu menjelaskan masalahnya ada di potensi sedang. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar itu ada di potensi sedang. Ketepatan waktu masuk ke pasar itu ada di potensi sedang. Lalu di luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir ada di potensi tinggi. Lalu di sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia ada di potensi tinggi. Lalu di sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka ada di potensi tinggi. Lalu di sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka ada di potensi rendah. Lalu di poin kedua yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Mendapat nilai 3 karena seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan berada di potensi tinggi. Lalu di bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan berada di potensi tinggi. Dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual berada di potensi tinggi. Lalu di nomor 2 yaitu kelayakan target industri. Mendapat nilai 2,5. Di poin pertama yaitu daya tarik mendapat nilai 3. Untuk jumlah kompetitornya berada di potensi rendah. Lalu di tahap siklus hidup industri berada di potensi sedang. Lalu di tingkat pertumbuhan industri bidang ini berada di potensi tinggi. Lalu di pentingnya produk dan atau pelayanan industri kepada pelanggan berada di potensi tinggi. Lalu untuk margin operasi industri berada di potensi sedang. Di poin kedua yaitu daya tarik target pasar dan konsumen mendapat nilai poin 2, yaitu diidentifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan berada di potensi tinggi. Di kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya itu di potensi tinggi.
Lalu di daya beli pelanggan berada di potensi sedang. Lalu di kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru berada di potensi sedang. Lalu di potensi pertumbuhan target pasar berada di potensi sedang. Lalu nomor 3 yaitu analisa kelayakan organisasi mendapat nilai 2,5. Di poin pertama yaitu kecakapan, progres atau manajemen mendapat nilai 4. Karena pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri berada di potensi tinggi karena berpengalaman. Lalu di pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan berada di potensi tinggi karena terampil. Lalu di sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan berada di potensi sedang. Lalu di sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri berada di potensi tinggi. Lalu di kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru berada di potensi tinggi. Lalu di poin kedua yaitu kecukupan sumber daya mendapat nilai 1, yaitu di perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula berada di potensi sedang. Di karyawan dengan kompetensi spesifik berada di potensi tinggi. Di nomor 4 yaitu kelayakan finansial. Di poin pertama, total modal awal yang dibutuhkan mendapat nilai 1. Lalu di nomor 4 yaitu kelayakan finansial. Ini mendapat nilai 3. Di poin pertama, total modal awal yang dibutuhkan mendapat nilai poin 1. Karena modal ekuitas atau equity capital berada di potensi sedang. Lalu di modal utang, debt capital berada di potensi sedang. Lalu di modal khusus atau specialty capital ada di potensi tinggi. Lalu di poin kedua yaitu kinerja keuangan bisnis sejenis mendapat nilai 2, yaitu karakteristik ekonomi industri berada di potensi tinggi. Lalu profitabilitas dan risiko saat ini berada di potensi tinggi. Lalu nilai perusahaan berada di potensi sedang. Lalu di poin ketiga yaitu daya tarik finansial keseluruhan mendapat nilai 3, yaitu dari hasil keuangan historis berada di potensi tinggi. Lalu proyeksi pendapatan berada di potensi tinggi. Lalu keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan berada di potensi sedang. Lalu margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan berada di potensi tinggi. Lalu daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat yaitu di potensi sedang. Di nomor 5 yaitu potensi keseluruhan. Untuk bagian pertama, kekuatan ide bisnis mendapat nilai 2,5 sangat layak. Karena tingkat diinginkan oleh pasar lumayan tinggi sehingga permintaan terhadap produk juga tinggi, yang membuat clothing line pakaian wanita layak untuk diproduksi. Lalu di bagian kedua yaitu isu terkait industri atau pasar mendapat nilai 2,5 sangat layak. Daya tarik industri terhadap produk cukup tinggi, ini memengaruhi daya tarik pasar dan juga konsumen. Lalu di bagian ketiga yaitu kelayakan organisasi mendapat nilai 2,5 sangat layak. Kecakapan manajemen serta kecukupan sumber daya menjadikan produk menjadi sangat layak. Lalu di bagian keempat yaitu isu finansial mendapat nilai 3 yaitu sangat layak. Daya tarik finansial keseluruhan membuat isu finansial sangat layak untuk diwujudkan. Untuk penilaian keseluruhannya mendapat nilai 2,625. Untuk ringkasannya, analisa kelayakan usaha untuk produk clothing line pakaian wanita termasuk dalam sangat layak untuk dapat diproduksi setelah memenuhi aspek-aspek dalam analisa tersebut. Clothing line pakaian wanita merupakan produk yang memiliki daya tarik tinggi untuk para wanita meskipun banyak pesaing. Hal ini karena pakaian merupakan kebutuhan primer. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf, dan sampai jumpa.